Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali hari ini, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam acara Bincang-Bincang Nusa. Hari ini bertepatan dengan Hari Guru Nasional tahun 2022 dan ulang tahun PGRI yang ke-77 tahun. Dan tema yang diangkat adalah serentak berinovasi, wujudkan merdeka belajar. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Baik, syukur. Sehat. Alhamdulillah. Bagaimana Pak Arsen? Baik. Alhamdulillah. Jadi masih semangat ya? Masih semangat. Semangat. Setelah olahraga. Baik. Iya. Ya, baik. Berkaitan dengan tema kita pada pertemuan kita kali ini, kita akan bicara tentang merdeka belajar. Bagaimana pengalaman Bapak selama menjadi guru? Sudah bertemu berapa kali, Pak Haji? Berapa kali perubahan kurikulum? Baik ya. Sebelumnya saya sampaikan selamat Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun PGRI yang ke-7 tahun 2022. Saya sudah mengalami beberapa menerapkan ya kurikulum ya kurikulum 75 84 ya saya 84. Kemudian kurikulum CBSA, tambah lagi kurikulum 2013 dan kita ini masih belajar ingin menerapkan setelah kita menjadi menggunakan kurikulum merdeka ya, sekolah pergerakan gitu. Namun kita menerapkan itu insya Allah tahun ajaran 2023 insya Allah kita akan melakukan kurikulum merdeka, kurikulum merdeka gitu. Iya, jadi banyak sekali ya Pak perubahan. Bagaimana jika dilihat dari perubahan kurikulum itu, adakah perubahan yang sepengalaman Bapak itu ada yang drastis gitu, atau sebetulnya sama saja hanya beda istilah demikian? Yang dari kurikulum tadi. Iya, dari kurikulum yang sudah berganti berkali-kali itu. Apakah ada perubahan atau memang cuma dari casing sebelumnya? Kalau saya amati, saya rasakan ya, sebenarnya tidak hanya perubahan, hanya bagaimana kita sebagai seorang guru itu berinovasi ya dalam memberikan pembelajaran itu ya kalau mungkin dulu mungkin masih teacher center ya. Sekarang student center, ada perubahan ke situ ya, sebenarnya itu juga termasuk bergantung pada dari guru masing-masing ya, bagaimana kita bisa membangunkan anak didik kita yang menjadi siswa-siswa yang mungkin yang mempunyai bakat ya atau mungkin kemampuan. Dengan kita memberikan pelajaran yang baik, mungkin mereka akan terinspirasi, walaupun sederhana tapi bisa menginspirasi mereka untuk menjadi orang-orang yang lebih hebat ya di masa depannya. Dan ini juga banyak contoh-contohnya ya dari guru-guru yang memang bisa memahami siswa itu, dan mereka mungkin bisa menjadi model sehingga siswa itu terhipnotis terhipnotis dengan caranya guru menyampaikan di dalam pembelajaran itu ya, sehingga itu akan terngiang-ngiang sampai masa hidupnya, insya Allah itu kan akan jadi orang besar. Banyak contoh-contoh yang kita lihat siswa-siswa yang memberikan belajar sederhana tapi memberikan inspirasi yang nanti mungkin mereka bisa menjadi orang-orang besar. Iya. Mungkin Mas mereka itu menambahkan sebagai seorang guru bagaimana Pak? Ya, tadi menarik apa yang disampaikan Bapak tadi, bahwa kalau dulu itu ada teacher center, dan sekarang dibalik menjadi student center. Nah, menurut yang saya mau garis bawahi, mungkin kita pada zaman itu masih pada konsep teacher center. Menurut Bapak kira-kira gimana baiknya itu? Apakah teacher center atau student center? Ya baik. Baik ya. Sesuai dengan ini sekarang kita adalah perkembangan teknologi ya. Informasi itu sangat gampang kita cari ya. Kita cari, kita bisa membuka Google itu mencari apa, semuanya ada. Sekian detik akan muncul gitu ya. Itu. Mungkin dengan adanya dinamika seperti ini,
kita mengubah gitu ya, mas berubah emang. Nah itu dulu memang informasi itu hanya dari buku saja, ya buku kan, Betul. ya buku saja, ya yang sekarang guru. Sekarang siswa juga bisa mengembangkan dirinya di mana-mana sumber kan, gitu Akses ya. sendiri ya. Ya sendiri kan gitu ya. Situ kan contoh kan seperti itu ya. Nah itu sudah berbeda jauh kan itu. Mungkin gurunya belum pernah menemukan informasi itu, tapi sudah menemukan kan gitu. Ya menemukan gitu. Itu contoh hal yang barangkali sistem informasi global ini ya. Ya apalagi kita menuju kita ke era digitalisasi pendidikan dan sebagainya itu kan. Ya itu kan. Di situ kan apa ya, sebenarnya belum berubah nanti ya sebenarnya situ. Ya memang sebenarnya itu adalah tergantung bagaimana kita bisa berinovasi sebagai seorang pendidik ya itu. Betul. Ya. Jadi yang bisa saya simpulkan dari perbincangan kita tadi, student center itu berarti anak-anak belajar ya, mereka istilahnya mencari sumber sendiri. Nah kita sebagai guru memvalidasi atau hanya memfasilitasi. Karena seandainya mereka kan akan mengkonfirmasi ke kita nih, bagaimana Bu, apakah yang saya pahami ini sudah sesuai, betul, atau bagaimana? Jadi seandainya kita nih diminta untuk validasi, berarti kita harus lebih tahu, berarti tidak kembali lagi kah itu ke teacher center? Bagaimana? Sebenarnya kan intinya bahwa proses belajar yang tadi student center itu awalnya harus ada peran aktif atau siswa itu lebih aktif. Nah, proses itulah yang kemudian masuk pada guru sebagai fasilitator atau juga memvalidasi tadi, karena guru sebagai penentu apakah pengetahuan itu benar atau salah, pasti guru yang harus berada pada level itu untuk memvalidasi dan memfasilitasi. Tapi awalnya student center artinya siswa lebih proaktif. Jadi lebih pada sistem belajarnya saja ya. Jadi tapi guru tetap ya, Bapak ya, tetap harus punya istilahnya skill di atas anak-anak. Iya harus. Ya makanya di situ kan guru memang sebagai apa ya, pendidik dan mengajar kan. Ya tentunya kita kalau siswa kan hanya belajar melihat mungkin mencari di Google atau di website kan tidak apa ya, tadi ada pengetahuannya yang tapi sikapnya, karakternya kan itu juga harus kita bentuk. Betul. Kan itu ya, tentunya situlah kita sebagai guru ya pendidik diterapkan ya, didik dan mengajarkan gitu ya. Iya. Ini berarti kita membentuk karakter anak didik kita, ya kan, mengajar nanti kita berpengetahuan mereka sebagai bekal hidup mereka ya di masa akan datang, sebagai generasi muda, sebagai generasi terus kita nanti kita pensiun ya kan. Iya. Baik, itu pandangan Bapak sebagai guru. Sekarang ketika Bapak kan bertanggung jawab juga di sekolah sebagai kepala sekolah, bagaimana Bapak memandang istilahnya kami ini ya sebagai guru? Apakah kemampuan kita bagaimana ya, harus di-upgrade atau bagaimana dalam menyambut kurikulum merdeka ini, atau sebetulnya sudah mumpuni hanya saja pada bagian ini? Iya, mungkin saya melanjut sedikit apa yang dimaksud kemudian bahwa kepala sekolah memiliki 3 tugas pokok tadi. Iya. Manajerial, kemudian ada supervisi. Nah, maksudnya ini bahwa bagaimana Bapak bisa menerapkan itu kepada rekan-rekan tim? Ya, kalau saya perhatikan saya amati dalam beberapa supervisi ya, sebenarnya teman-teman guru sudah mempunyai kemampuan di situ ya, langkah-langkahnya sudah betul kan gitu, sudah betul. Nah, tentunya ya masih ada hal yang tentu yang barangkali yang mungkin berpenekanan ya, refleksi kita seperti apa itu dari hasil sebentar itu bagaimana kita kan tidaknya seperti apa kan itu. Nah, pelajaran itu kan karena barangkali kan dari kegiatan pelajaran yang kita lakukan itu tentunya ada dari diri kita ya, melihat sejauh mana sih, di mana sih kelemahan dan sebagainya itu tetap kita pahami kan itu. Nah tentunya teman-teman guru juga berusaha untuk hal itu ya. Memang semua itu kan tidak
terpaku pada ada apa ya boleh katakan 3 aspek, siswa dan guru saja, atau masyarakat juga harus berperan di situ. Ya. Kalau tidak berperan itu juga tidak berperan saja kan, ya kan. Soalnya kan kita melakukan sesuatu yang baik gitu ya. Contoh saja lah gitu, sederhana saja. Membuang sampah pada tempatnya, ya kan itu contoh kecil saja, tapi kan itu ya seperti itu diajarin, tapi barangkali di masyarakat barangkali juga tidak terapkan hal itu juga tidak dapat membawa ya. Harapannya kan demikian ya. Tadi apa yang kita ajarkan di sekolah itu harapannya yang bagus itu bisa diterapkan masyarakat, ya. Tetapi saya perhatikan untuk ke situ ya dampaknya masih kurang lah, ya, masih kecil lah kayak itu ya di situ ya. Memang kita dituntut selalu untuk berinovasi lah pendidikan kan, ya selalu berinovasi deh, supaya kita bisa merdeka belajar ya. Nah iya memang semuanya itu tergantung pada kreativitas kita sendiri kan gitu ya. Memang niat yang tulus dari kita lah ya. Ya itu yang paling utama di situ. Insya Allah itu akan membawa kebaikan pada diri kita dan mungkin strategi kita ya barangkali itu ya. Oh iya, baik. Yang saya pahami selama ini itu Pak kan belajar itu tanggung jawab personal. Jadi misalnya kita sebagai guru untuk meningkatkan kompetensi memang menjadi tanggung jawab kita secara pribadi. Tapi apakah dari sekolah punya program untuk memotivasi misalnya supaya bagaimana ya guru-guru saya ini jadi lebih kompeten gitu, atau apa ya, meningkatkan skill yang berkaitan dengan digital barangkali bagaimana, apakah akan diprogramkan yang karena persiapan ini kan Pak kita mau melaksanakan kurikulum merdeka, jadi adakah motivasi dari sekolah dalam artian program-program yang dirancang untuk mendukung peningkatan kompetensi? Ya insya Allah nanti sebelum kita melakukan kurikulum merdeka ini kita usahakan mungkin ada pelatihan ya membekal teman-teman guru ya termasuk Pak sekolah juga lah kan itu ya. Kalau kita belajar ya terus sekarang belajar nanti belajar semuanya kan itu ya. Itu ya untuk bagaimana lah paling tidak ada dasar yang barangkali nanti bisa kita melakukan dengan kurikulum dengan sesuai realnya gitu ya. Kalau kita nggak punya bekal barangkali nanti bisa katakan luar jalurnya kan gitu ya. Jadi harapannya di situlah ya. Insya Allah akan mungkin nanti programkan di sekolah untuk pelatihan masalah kurikulum merdeka penerapan kurikulum tersebut. Baik, bagaimana? Ini juga menyambung apa yang disampaikan oleh Bu Dian tadi tentang bagaimana program sekolah untuk meningkatkan kompetensi guru. Memang saya melihat kita bukan pada umumnya, tapi kita masih memiliki kekurangan untuk bisa meningkatkan kompetensi dalam hal penulisan karya tulis ilmiah. Mungkin kita sudah lama, kalau waktu kuliah kan kita pernah, tapi setelah bertahun-tahun juga ada yang sudah 10 tahun. Kalau itu tidak di-update ya itu, maka kita akan kesulitan. Nah, maka memang perlu ada peningkatan kompetensi guru dalam hal penulisan karya tulis ilmiah. Kalau sudah golongan 3 ke atas itu kan harus ada karya tulis ilmiah untuk antar kredit itu. Nah itu mungkin secara internal kita perlu melakukan pelatihan bagaimana cara penulisan karya tulis ilmiah atau juga penelitian dan lain sebagainya. Dan itu sebenarnya bagus untuk peningkatan untuk guru sekaligus untuk sekolah. Ya baik, ya memang semua itu adalah bergantung pada motivasi kita bersama, bagaimana kita bisa mengembangkan diri kita untuk tadi dalam menulis karya ya. Biasa kita ada pengalaman sebenarnya kemarin kita sudah melakukan beberapa pelatihan tentang pembelajaran secara daring daring itu udah di antara kita lah ya, artinya terus maya lah kita yang saling tular pengetahuan ya gitu. Memang belajar itu sebenarnya kalau usah dengan kita mandiri. Memang kemampuan mesti mandiri atau kompetisi ya. Harapannya kita sebagai kelompok
kooperatifnya ya, kerjasama gotong royongnya itu yang diusahakan kan, sehingga mereka mempunyai kemampuan atau pengetahuan yang merata gitu, merata. Tapi tentunya ada yang mempunyai kemampuan yang artinya itu luar biasa di atas rata gitu ya. Nah, tentunya itu sebenarnya teman-teman guru sudah oke sebenarnya saat itu bisa juga barangkali dengan tinggal kemauan teman-teman untuk bagaimana mengembangkan dirinya. Itu ya sendiri cara saya rasa itu ya, cara saya itu juga. Jadi ini masalah tadi kemauan, Pak ya. Kemauan kan harus muncul dari diri kita. Betul. Kalau kita dengar pidato Menteri Pendidikan tadi yang sempat kita bahas acara itu saya menangkap bahwa kita harus bergerak untuk berubah dan keluar dari zona nyaman. Nah, sebagai pimpinan kami, adakah hal-hal yang perlu dilakukan untuk mengubah mindset teman-teman yang masih merasa nyaman dengan artinya dia harus keluar dari zona nyaman. Kira-kira mungkin ada hal yang perlu dilakukan untuk bisa membuat teman-teman yang merasa nyaman ini keluar dari zona nyaman. Iya, betul. Memang kita mau keluar dari kebiasaan yang ada itu memang agak sulit ya. Tapi insya Allah itu kalau memang kita mau niat bisa itu akan terbiasa kayak dia. Berapa kita dulu waktu kita terapkan dengan Pinter Prince dengan mengisi Ekin setiap hari kan, dulu kan pertama-tamanya kan terasa berat kan, lama-lama kan terbiasa mahir kan akhirnya kan gitu. Di situ contoh-contoh yang sederhana. Sebenarnya tidak ada yang sulit karena kita barangkali belum menguasai atau memahami materi atau pengetahuan yang baru gitu ya. Barangkali dia kalau sudah mengetahui itu saja masalah kan gitu ya. Berarti PR-nya itu kita memunculkan motivasi untuk mau belajar gitu ya. Iya betul. Ya memang itu situlah. Dan jelas kan begitu. Sehebatnya apa guru, kalau siswanya belajar juga tidak dapat ya. Nanti cuma sinergi. Guru yang memberikan gurunya hebat, siswanya juga harus hebat. Dia harus juga motivasi bagus gitu ya. Kalau tidak ada sinergi tidak akan juga membawa buah yang lezat lah kalau mengatakan yang bagus juga bagus gitu kan. Dan itu contoh-contoh yang sederhana saja kan itu kan itu. Karena sebenarnya motivasi dari sendiri gitu ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah mengalami sekarang bisa menjadi seorang guru mendidik dan mengajar itu barangkali apakah hanya kepada gurunya sendiri kan tidak kan guru yang memberikan bekal dan pengetahuan kita mengembangkan mengembangkan kan itu akhirnya kita menemukan cara tersendiri sehingga kita menjadi barangkali orang-orang yang barangkali terpilih lah gitu ya karena yang ikut dari guru kan harus disuruh kan makin menarik ya perbincangan kita. Baik, kita jeda dulu, setelah ini kita akan kembali dengan yang lebih seru lagi tentunya. Baik, kita kembali pada perbincangan kita pada sesi kali ini. Masih berkaitan dengan serentak berinovasi wujudkan Merdeka Belajar. Berkaitan dengan Merdeka Belajar, menurut pandangan Bapak sebagai guru kali ini, di mana letak atau apa sih yang diuntungkan dari Merdeka Belajar ini untuk anak-anak? Mudahnya bagaimana buat mereka demikian? Kalau Merdeka berarti ada pilihan-pilihan yang sesuai dengan apa yang diinginkan siswa. Tadi ketika di Jabatan Menteri itu kita harus mengetahui memahami apa sih yang diinginkan siswa kan Pak kan situ kan. Nah itu berarti kalau dia apa yang inginkan tercapai berarti dia sudah mampu mempunyai kompetensi di dalam hal-hal yang diinginkan tadi itu. Merdeka berarti disesuaikan dengan kemampuannya. Tentunya kita semua siswa kan punya kemampuan yang sama kan. Pokoknya kan ada
targetnya ya. Mungkin sampai 5 saja bisa sampai itu berarti dia sudah mencapai ketuntasan atau kompetensi yang diinginkan ya. Mungkin nanti ya itu barangkali itu kemauan itu saja gitu, berarti itu kemampuan yang dia miliki kan. Dia tidak mungkin akan mencapai 7 sampai 8 sampai 9 kan ya. Nah, ini itu ya banyak demikian. Rangka merdekanya situ artinya tidak dipaksakan untuk mencapai sesuatu yang tidak bisa dicapai. Iya. Barangkali itu pendapat saya ya. Jadi nantinya anak-anak kita ini ketika menyelesaikan kegiatan belajarnya beda-beda hasilnya ya Pak ya, sesuai dengan di mana atau level mereka berpikir begitu mungkin ya. Jadi itu merdeka untuk anak-anaknya pada bagian itu. Kemudian bagaimana dengan standar yang ditetapkan? Adakah standar yang misalnya untuk menentukan ini anak di level sekian? Apa yang harus dilakukan guru untuk memberikan treatment yang berbeda-beda kepada mereka agar mereka mencapai kemerdekaannya masing-masing gitu. Ya mungkin Pak Hasan punya pendapatnya itu terkait selesai memberikan jawaban pendapat tentang hal ini kan. Iya, jadi kebebasan buat anak-anak yang pertama tadi kan sudah disampaikan bahwa mereka bisa mencari sumber belajar sendiri, kemudian ketuntasan juga tidak dipaksakan demikian ya. Jadi setiap anak-anak pasti mencapai tingkat ketuntasannya pasti beda-beda. Nah, kemudian yang ditanyakan tadi memang kita butuh inovasi dari Bapak Ibu guru sehingga anak-anak itu bisa mencapai ketuntasannya sesuai dengan kemampuannya. Jadi kita tidak memaksakan dia, tapi dia diberikan kebebasan untuk mencapai ketuntasannya. Disitulah letak kemerdekaan dia untuk belajar sebagai seorang siswa. Iya, baik. Berarti kita sebagai guru harus punya kemampuan untuk mendiagnosa ya, mendiagnostik masing-masing peserta didik dia di level mana. Jadi itu mungkin yang akan kita jadikan bahan perbincangan pada pertemuan kita berikutnya. Bisa memberikan diagnostic assessment awalnya seperti apa ya kan. Nah ini sepertinya perlakuan seperti apa kan, karena kan berarti ketika harus punya kemampuan untuk memberikan diferensiasi masalah pembelajaran itu ya, berarti kita harus itu ya mempunyai kemampuan memang yang apa ya, barangkali psikologi pendidikannya terus bagus juga ya. Itulah dibutuhkan kejelian dan keahlian seorang guru untuk mendiagnostik kemampuan belajar siswa dari banyak siswa yang diajar. Dia harus mendiagnosa mana kemampuannya anak ini, di mana kemampuan ini, karena kita harus tahu untuk bisa mengakomodir kebutuhan mereka. Kebutuhan belajar dia. Betul. Baik. Itu nantinya akan kita bahas pada bincang-bincang berikutnya ya. Jadi berkaitan dengan wujudkan merdeka belajar, sepertinya bahasan kita sudah sampai akhir. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu, Pak Haji, Pak Arsen. Mungkin Bapak bagaimana bisa memberikan closing statement. Iya. Ya baik. Baik, silakan. Pada kali ini saya sampaikan selamat Hari Guru Nasional. Selamat Hari PGRI yang ke-7 ya. Mari kita sama-sama berinovasi ya dalam mewujudkan merdeka belajar ini ya. Inovasi itulah yang membuat kita bisa berubah tentunya ya. Nah, selesai itu yang masih selalu berinovasi ya, dan diharapkan semuanya itu kita berinovasi dengan baik apabila kita punya keikhlasan di dalam memberikan pendidikan pembelajaran kepada siswa kita. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi amal jariah bagi kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ini ya, kita berinovasi intinya pada untuk menyambut kurikulum yang akan kita laksanakan di tahun 2022-2023. Demikian bincang-bincang kita hari ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Amin. Terima kasih atas kedatangannya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dengan bahasan yang tentu saja lebih menarik.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.